Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Babak 30, kupikir kamu tidak akan datang. Keluargamu telah mendekorasi rumah mewah mereka untuk teman-teman sekelasmu Tang Sui yang diundangnya ke pestanya. Setiap ornamen kecil sangat indah dan mahal, dan seluruh kediaman tampak tidak berbeda dari istana putri berwarna merah muda. Bahkan gaun Mu Tang Sui untuk malam itu adalah gaun merah muda terang dengan satu bahu. Dia tampak anggun dan menawan, seperti putri dari dongeng abad pertengahan. Teman-teman sekelasnya datang satu demi satu, membawa hadiah yang telah mereka pilih dengan saksama. Namun, bahkan setelah teman satu meja Mu Qi, Qian, datang, Mu Qi tidak terlihat dimanapun. Namun, itu tidak biasa, mamamu tampak sangat ramah dan para pembantu keluargamu tampak agak santai. Sulit membayangkan Mu Qi diperlakukan begitu berbeda di sini. Mu Tang Sui menjadi pusat perhatian. Terlihat cantik dan riang saat dia berbaur di antara teman-teman sekelasnya, dia pasti menarik perhatian semua orang. Tang Sui, terlihat cantik malam ini. Tang Sui, bagaimana caramu tetap bugar? Topik seperti itu selalu menjadi topik pembicaraan para gadis sepulang sekolah, terutama anak-anak perempuan orang kaya yang hanya berbicara tentang barang-barang internasional. Mu Tang Sui sangat senang, tetapi mamamu juga menariknya dan bertanya, di mana adikmu? Mengapa dia belum datang? Bu, kami bahkan tidak tahu apakah dia akan datang. Mu Tang memberitahu mamamu karena dia membayangkan Mu Qi tidak akan pernah bisa melupakan dirinya sendiri dan menerima penghinaan. Lagi pula, apakah ada tempat untuknya di keluargamu? Kemana dia pergi pada jam segini? Tidak ada bedanya dengan masa lalu, seolah-olah dia tidak pernah didisiplinkan di rumah. Mu Tang Sui tertawa pelan, sebelum bersikap malu-malu dengan ibunya. Bu, kamu tidak bisa menyalahkan kakak karena dia sendirian di luar sana. Pengawalnya sudah dibawa pergi. Bahkan jika dia bukan lagi putriku, aku mengundangnya ke pesta ini dengan niat baik. Apakah dia pikir dia sedang bermain-main? Ibu, jangan marah pada orang luar. Sementara itu, semua orang juga mencari tanda-tanda Mu Qi, tapi dia pasti belum tiba. Mereka semua penasaran tentang hubungannya dengan keluargamu, meskipun sekarang cukup jelas bahwa keberadaannya tidak penting bagi keluargamu. Bagaimanapun, setiap foto dan perabotan yang disiapkan di pesta itu hanya untuk Mu Tang Sui. Jelas tidak ada tempat bagi Mu Qi di sini. Sudahlah, kita tidak perlu menunggu. Ayo kita nyanyikan lagu ulang tahun untukmu. Mamamu menggandeng tangan putrinya dan menuntunnya ke kue 3 tingkat yang besar, tetapi saat itulah pelayan mereka masuk. Nyonya muda telah kembali, katanya memberitahu ibu dan anak itu. Semua orang di pesta itu menoleh ke arah pintu sekaligus dan mendapati Mu Qi mengenakan gaun renda putih dan memasuki rumah keluargamu. Riasannya sangat minim dan rambutnya disanggul, membuatnya tampak sangat alami. Ditambah dengan kulitnya yang halus, dia bagaikan dewi di bawah cahaya, dikelilingi oleh aura ilahi dan dirinya sendiri bercahaya. Qian bergegas berlari ke sisinya. Kupikir kau tidak akan datang. Ini hari ulang tahunku juga. Mu Qi tersenyum percaya diri padanya. Sementara itu, wajah mamamu dan Mu Tang Sui tertunduk melihat penampilan Mu Qi, karena gaun yang dikenakannya adalah gaun yang menarik perhatian Mu Tang Sui. Jadi, Mu Qi telah mengambilnya. Mamamu melirik Mu Tang Sui sekali dan kemudian bergerak ke depan wajah Mu Qi. Qi, jam berapa sekarang? Dia memberitahunya. Kenapa kamu sangat terlambat? Salam, bibimu. Mu Qi menjawab dengan tenang dan anggun sambil tersenyum. Maaf tapi lalu lintas adalah mimpi buruk. Sopir saya harus menempuh jalan yang jauh. Bibimu. Cara Mu Qi memanggilnya tentu saja membuatnya sangat terhina. Kak, dia ibu. Maaf, tapi saya bukan bagian dari keluargamu jika saya ingat dengan benar. Itu sebabnya bibimu tidak punya alasan untuk meminta saya datang lebih awal sebagai tamu. Mu Qi tertawa. Mamamu benar-benar tercengang saat itu. Apakah itu bahkan putri sulungnya yang penurut dan pergi 5 bulan lalu? Bagaimana dia menjadi begitu fasih berbicara dan sangat percaya diri? Faktanya, Mu Tang Sui yang lembut sekaligus lembut itu langsung dibandingkan dengan kepribadian baru Mu Qi karena beberapa alasan yang tidak diketahui. Semua orang juga menatap Mu Qi seolah-olah mereka sedang menonton pertunjukan, sebelum mengacungkan jempol padanya. Luar biasa. Bagus. Kak, kamu tidak seharusnya berkata seperti itu. Lagi pula, kamu sudah tinggal di sini selama bertahun-tahun. Kamu tidak perlu mengingatkanku akan penghinaanku di masa lalu. Mu Qi berkata, sebelum mendekati Mu Tang Sui dan berbisik ke telinganya, atau aku akan mengambil seluruh hidupmu, seperti bagaimana aku mengambil gaun ini. Wajah Mu Tang Sui langsung menunduk. Aku tidak pernah menyangka hanya itu yang kau pelajari selama berbulan-bulan kepergianmu, kata mamamu, menunjukkan kemarahannya.
Tidak ada tanda-tanda kelahiranmu yang mulia sama sekali, Tang Sui. Mainkan piano untuk tamu kita, buat suasana menjadi lebih baik. Namun, apakah kemampuan bermain piano benar-benar mengesankan? Dan siapa yang bukan keturunan bangsawan di sekitar sini? Mu Kiki sama sekali tidak peduli dengan tatapan dari keluargamu, dan hanya menyingkir untuk mengobrol dengan teman-teman sekelasnya. Kiki, kamu benar-benar berani membalas ibumu. Kian lalu bertanya pada Mu Kiki dengan diam-diam. Jika itu aku akan dipukuli sampai babak belur. Karena aku bukanmu. Dan mereka jelas ingin mempermalukanku, jadi mengapa aku harus menahan diri? Ah, kalian kembar sungguh aneh. Kian menggaruk kepalanya. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa mamamu memiliki pandangan yang berbeda terhadap sepasang anak kembar. Tentu saja, pesta yang berjalan dengan baik menjadi jauh lebih berwarna dengan kedatangan Mu Kiki. Mu Tangsue benar-benar memeras otaknya untuk mencari cara agar ia bisa mengungguli Mu Kiki. Hanya saja Mu Kiki terbukti penuh kepribadian dan sangat tak tertahankan. Memang benar, seluruh keluarga Mu terkejut dengan perubahannya. Kemana perginya Mu Kiki yang lemah lembut, gemetar ketakutan, dan jinak itu? Mereka sama sekali tidak tahu siapa gadis di hadapan mereka itu. Mamamu juga tidak senang, meskipun dia memiliki perasaan yang rumit terhadap Mu Kiki. Bahkan jika dia sendiri yang membawanya ke dunia ini, dia merasa lega ketika dia ditinggalkan setelah banyak masalah yang dia timbulkan untuknya, sama seperti ada saat-saat di mana dia merasa simpati padanya. Karena itu, dia sekarang bertanya-tanya dengan serius mengapa Mu Kiki begitu percaya diri setelah meninggalkan keluargamu. Apakah dia benar-benar gagal membesarkan putrinya? Untuk meredakan kekesalannya yang meningkat terhadap Mu Kiki, mamamu mengeluarkan hadiah yang dia persiapkan untuk Mu Tangsue. Sayang, ini hadiah kedewasaanmu. Ibu menyiapkannya untukmu. Mu Tangsue menerimanya dan membuka hadiah itu saat itu juga di depan tamu mereka, memperlihatkan cincin berlian merah muda unik di dalamnya. Terima kasih, Ibu. Aku suka sekali. Mengapa ibu itu begitu bias? Di mana hadiah Kikiku? Kian langsung bergumam.